Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki sesi yang kedua di pertemuan malam hari ini, yaitu pembahasan kita tentang rukun-rukun haji ya. Sebagaimana tadi telah disampaikan, yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Dan niat itu tentunya dimulai dengan ihram ya. Ihram berniat dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian mengerjakan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Dan yang keempat, di antara rukun haji adalah melaksanakan tawaf ifadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua. Maksudnya melakukan tawaf mengelilingi Baitullah. Jadi tawaf ifadah ini merupakan salah satu dari rukun haji. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur, Sofiyah binti Huyai mengalami datang bulan setelah sebelumnya saya informasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, apakah ia menyebabkan kita tertahan atau terhalang dalam perjalanan kita sekarang ini? Ya, ini dengan sebab tidak dapat mengerjakan tawaf ifadah dikarenakan haidnya itu. Nah, kemudian saya menjawab, kata Aisyah, ya Rasulullah, bahwa Sofiyah sudah mengerjakan tawaf ifadah dan sudah tawaf di sekeliling Baitullah. Kemudian setelah melakukan tawaf ifadah ia haid. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu hendaklah dia keluar atau pulang bersama kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Ya, jadi dari penuturan Aisyah ini dapat disimpulkan bahwa tawaf ifadah merupakan rukun haji, sehingga apabila rombongan haji salah satunya misalnya terhalang karena haid sehingga belum mengerjakan, tidak bisa mengerjakan tawaf ifadah, maka tentunya akan tertahan, semuanya tidak bisa pulang sebelum yang tertahan ini, yang terhalang ini melaksanakan tawaf terlebih dahulu. Ya, berarti harus menunggu suci dari haidnya. Karena orang yang haid itu tidak diperkenankan untuk mengerjakan tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Hanya saja bedanya ketika seseorang bertawaf diperbolehkan berbicara. Kalau seseorang mengerjakan sholat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ya. Jadi di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Adim bin Badawi. Beliau mengatakan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ia menyebabkan kita tertahan? Apakah menyebabkan kita tertahan? Nah, ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah merupakan suatu kemestian yang harus dilaksanakan. Dan ia menjadi penghalang dan penahan bagi orang yang belum mengerjakannya. Ya, jadi ini yang keempat di antara rukun pelaksanaan ibadah haji adalah mengerjakan tawaf ifadah. Kemudian yang kelima, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, bahkan beliau juga memerintahkannya. Nabi bersabda, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya
bersailah karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian melakukan sa'i. Sebelumnya telah kita jelaskan, ya, telah kita sama-sama kaji bahwa ketika seseorang sa'i itu ada sunnah-sunnah yang dikerjakan saat melaksanakan sa'i. Artinya sa'inya agar sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sa'i itu sendiri termasuk rukun haji. Nah, itu tentang rukun-rukun haji. Di sini ada 5, ya. Tentu kalau kita membaca di kitab-kitab yang lain ada yang 6, ada yang 7. Ya, tapi sama saja sebenarnya, hanya beda rinciannya saja. Kenapa di sini disebutkan hanya 5? Karena di sini, ya, di bagian pertama niat, ya, itu di kitab-kitab yang lain dijelaskan bahwa rukun yang pertama adalah berihram, ya, mengenakan pakaian ihram dan sambil berniat. Jadi ada, barangkali kalau kita membaca di buku-buku yang lain, ya, ada yang menjelaskan bahwa rukun haji itu ada yang menyebutkan ada 6, ya, ada yang menyebutkan ada 7, dan juga ada, ya, sedikit perbedaan, tapi intinya di dalamnya sama saja, ya, di dalamnya sama saja. Jadi di sini di kitab Al-Wajij ini yang pertama adalah, di antara rukun-rukun haji yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, ya. Kemudian yang ketiga mabit di Muzdalifah, kemudian yang keempat melakukan tawaf ifadah, dan yang kelima melakukan sa'i. Ya, melakukan sa'i. Kemudian yang menjelaskan ada 6 berikut tahallul, ya, berikut tahallul. Nah, sekarang masuk ke kewajiban-kewajiban ibadah haji. Kewajiban-kewajiban ibadah haji. Yang pertama, memulai berihram dari mikot. Memulai berihram dari mikot, yaitu menanggalkan pakaiannya, lalu mengenakan busana ihram, kemudian ia niatkan mengucapkan labbaika Allahumma bi umratin, atau mengucapkan labbaika Allahumma hajjatan wa umratan, ya. Dia bisa mengucapkan Allahumma labbaika Allahumma bi umratin, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Jadi ini kalau hajinya haji tamattu, ya, ketika dia memulai dari mikot, dia niatkan untuk berumrah, ya, untuk berumrah. Jadi umrah terlebih dahulu, setelah selesai umrohnya dia bertahalul dan menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau hajinya haji qiran, menggabungkan antara pelaksanaan umroh dan pelaksanaan haji, maka dia mengatakan labbaika Allahumma hajjatun, ya, Allahumma hajjah wa umrah, hajjatan wa umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumrah. Ini perkara yang wajib, ya. Perkara yang wajib yaitu berihram dari mikot. Kemudian yang kedua, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan mabit, menginap di sana, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi rukhsah, ya, memberi keringanan untuk tidak menginap kepada jamaah haji yang kebetulan berprofesi sebagai penggembala kawanan unta. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan tidak menginap. Jadi kalau rukun tidak ada rukhsah, ya. Nah, karena ini kewajiban, maka kewajiban itu terkadang diberikan keringanan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keringanan, ya, untuk tidak menginap kepada jamaah haji yang kebetulan berprofesi sebagai penggembala kawanan unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini di dalam sebuah hadis dikatakan,
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi rukhsah atau keringanan kepada para penggembala unta dalam hal mabit di Mina agar mereka melontar jumroh pada hari nahar, kemudian pada esok harinya dan pada 2 hari sesudahnya, dan supaya mereka melontar pada hari nafar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Pemberian rukhsah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka itu menunjukkan bahwa wajibnya mabit di Mina atas orang-orang yang selain mereka. Jadi selain mereka, mabit di Mina itu hukumnya wajib. Hanya saja mereka diberikan keringanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara kewajiban yang ketiga adalah melontarkan jumroh-jumroh secara tertib, yaitu melontar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil pada hari nahar. Hari nahar itu maksudnya di tanggal 10 Zulhijjah, dan melontar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik setiap hari ba'da zawal, artinya sesudah tergelincirnya matahari. Setiap jamroh dilontari dengan 7 kerikil, dimulai dari zamroh ula, lalu wusto, kemudian terakhir Aqobah. Ya, ini dilakukan pada hari-hari tasyrik. Jadi yang pertama melontar di hari nahar di tanggal 10 Zulhijjah, dan kemudian melontar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik. Berarti hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13, dan itu dilaksanakan setiap hari ba'da zawal, sesudah tergelincirnya matahari. Ya. Setiap jamroh dilontari dengan 7 kerikil, dimulai dari jamroh ula, lalu jamroh wusto, kemudian jamroh Aqobah. Kemudian yang keempat, melaksanakan tawaf wada. Di antara kewajiban haji yang keempatnya adalah melaksanakan tawaf wada. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu huffifa anil mar'atil haid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa para sahabat diperintah supaya masa terakhirnya, yaitu apabila hendak meninggalkan kota Mekah setelah ibadah haji, melakukan tawaf wada di sekeliling Baitullah. Maksudnya tawaf perpisahan, ya. Jadi karena berpisah, meninggalkan Mekah, meninggalkan Baitullah, maka tawaf itu dinamakan tawaf wada. Tawaf wada. Kecuali diberi keringanan bagi perempuan yang sedang haid. Jadi ini bukan rukun haji tawaf wada, beda dengan tawaf ifadah. Adapun tawaf wada ini termasuk kewajiban pelaksanaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dan dikecualikan bagi wanita haid, meskipun tidak mengerjakannya tidak masalah dan hajinya tetap dihukumi sah, ya, apabila dia telah mengerjakan tawaf ifadah. Kemudian yang kelima, yaitu mencukur atau menggunting rambut. Mencukur dan menggunting rambut sah, ya, berdasar ayat Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma ulama. Jadi boleh dicukur gundul atau boleh dipotong sebagiannya saja. Allah berfirman, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Surah Al-Fat ayat ke-27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepalanya dan mengguntingnya. Jadi di sini ada dari firman Allah, ya, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ada yang dicukur gundul dan ada yang dipotong
sebagian. La takhafun, sedang kamu tidak merasa takut. Jadi memasuki kota Mekah, memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. La tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la tahafun, dengan mencukur rambut kepalanya dan mengguntingnya sedang kamu tidak merasa takut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqina qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Nah, ini ada hadis ya di mana dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya." Ya. Ini terkadang ada fitnah juga ketika para asatidah kita mengerjakan haji atau berulang kali mengerjakan umroh kemudian mencukur gundul rambutnya. Maka sebagian orang yang benci kepada dakwah sunnah ini, mereka menuduhnya itu kan ciri khawarij katanya. Mereka berkepala gundul, padahal menggunduli rambut di sini ya adalah termasuk bagian yang diperintahkan atau disunnahkan bagi orang yang bertahalul ya, mengerjakan ibadah haji atau umroh. Jadi justru orang-orang yang mencukur gundulnya didoakan oleh Nabi, mencukur gundul kepalanya ya ketika dia selesai mengerjakan haji, itu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arham al muhalliqin. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Para sahabat berkata lagi, dan orang-orang yang menggunting pendek rambutnya, ya Rasulullah. Ya. Maka beliau menjawab, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Mereka para sahabat berkata lagi, dan orang-orang yang menggunting rambutnya, ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, dan juga mereka yang menggunting pendek rambutnya. Jadi di sini ya mereka didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Mayoritas mereka berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut pada waktu bertahalul adalah wajib, sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar dam. Sedangkan para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ini termasuk rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan hajinya menjadi tidak sah. Nah, maka ada perbedaan ya tadi. Kenapa jumlah rukun haji terjadi perbedaan? Karena ini memang ulama berbeda. Ya, di antaranya ulama Syafi'iyah memasukkan bahwa tahallul dengan mencukur rambut ini merupakan rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Sedangkan ulama yang lain berpendapat wajib, sehingga apabila ditinggalkan ada kewajiban untuk membayar dam. Hajinya sah tapi harus dengan membayar dam. Sebab yang melatar belakangi terjadi perbedaan pendapat mereka ini adalah belum ditemukannya dalil yang menunjukkan sebagai kewajiban atau sebagai salah satu rukun haji, sebagaimana yang Syekh kami ya jelaskan, yaitu oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disampaikan kepada Syekh Abdul Adim Al-Badawi ya, kepada penulis. Jadi kata Syekh Albani, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena memang tidak ditemukan dalil yang spesifik yang secara tegas menunjukkan bahwa apakah ini termasuk rukun atau bukan, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa tahallul itu merupakan rukun haji. Ya, maksudnya dengan mencukur
Ada yang mengatakan bahwa itu kewajiban, sehingga kalau hanya dibatasi dengan wajib bukan sesuatu yang rukun, ketika ditinggalkan hajinya tetap sah, hanya saja diharuskan membayar denda haji ya, membayar dam. Adapun yang berpendapat rukun, maka ketika ditinggalkan hajinya menjadi tidak sah. Itu yang membedakan. Kemudian kita lanjutkan ya. Masuk ke syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol at-tawafu haulal baiti mislu salati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di sekeliling Baitullah adalah seperti salat, melainkan kalian sewaktu tawaf boleh berbicara, maka barang siapa yang berbicara pada waktu itu janganlah berbicara kecuali yang baik. Jadi orang yang mengerjakan tawaf itu boleh sambil bercakap-cakap, boleh sambil berbicara, tapi harus berbicara yang baik. Beda dengan sholat ya, kalau sedang sholat itu sama sekali tidak boleh berbicara. Maka manakala tawaf disamakan dengan sholat dalam beberapa hal, maka ia memiliki sejumlah persyaratan. Yang pertama, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat yang dilaksanakan tanpa bersuci sebelumnya. Ya. Ini karena kedudukan tawaf itu seperti sholat, maka sama saja orang yang mengerjakan tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan sabda beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha yang datang bulan ketika sedang menunaikan ibadah haji, kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tagtasili. Laksanakanlah apa yang dilaksanakan oleh seorang yang haji, kecuali satu hal, janganlah engkau tawaf di Baitullah sehingga engkau mandi bersih, maksudnya mensucikan diri dari haidnya setelah selesainya haid. Kemudian yang kedua, orang yang tawaf harus menutup aurat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengutusnya pada waktu memimpin ibadah yang telah diperintahkan Rasulullah sebelum Haji Wada pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, bersama sejumlah sahabat untuk menyampaikan kepada masyarakat luas larangan dari beliau. Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik yang menunaikan ibadah haji, dan tidak boleh pula melakukan tawaf dengan telanjang bulat di Baitullah. Karena dulu di masa jahiliyah itu orang-orang tawaf dengan telanjang bulat ya. Jadi sama sekali tidak mengenakan pakaian, tidak ada sehelai benang yang menempel di badannya. Itu dilakukan di masa jahiliyah. Nauzubillah ya. Maka setelah datang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang pertama, tidak boleh ada seorang pun orang musyrik, dan itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah ya. Tidak boleh ada orang musyrik yang mengerjakan tawaf di Baitullah, tidak boleh mengerjakan haji. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, jangan melaksanakan tawaf. Dan kemudian tidak boleh ada seseorang yang bertawaf dengan telanjang. Ya, kemudian kita percepat yang berikutnya, yaitu melakukan tawaf 7 kali putaran sempurna, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya 7 kali putaran, sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang ke Mekah lalu tawaf di Baitullah 7 kali putaran dan salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali,
dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Dengan demikian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penjelasan bagi firman Allah taala wal yatufu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua yaitu Baitullah. Jika seseorang yang menunaikan manasik haji sengaja meninggalkan sebagian dari 7 putaran walaupun sedikit, maka tidak cukup baginya dan dia harus menyempurnakannya. Jika dia ragu-ragu, maka peganglah bilangan yang paling sedikit sehingga dia yakin. Kalau dia ragu apakah ini sudah putaran kelima atau baru keempat, ya, ragu tidak bisa menentukan, maka yang harus dipegang itu bukan 5 tapi baru 4. Sebagaimana kita sholat, kalau kita sholat misalnya kita ragu apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka sampai kita yakin, ya, kita pegang rakaat ketiga, ambil yang lebih sedikit, ya. Begitupun ketika seseorang mengerjakan tawaf. Kemudian berikutnya memulai tawaf dari Hajar Aswad dan berakhir di situ juga dengan menempatkan Baitullah berada di sebelah kiri. Jadi posisinya Baitullah berada di sebelah kiri, ya. Hal ini berdasarkan pada pernyataan Jabir radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad lalu menjamahnya, kemudian berjalan di sebelah kanannya, lalu beliau lari-lari kecil 3 kali putaran pertama dan berjalan biasa 4 kali putaran selanjutnya. Jadi andai kata seseorang melakukan tawaf sementara Baitullah berada di sebelah kanannya, maka tawafnya tidak sah. Jadi posisi tawaf itu Baitullah harus berada di sebelah kiri. Kemudian hendaknya tawaf dilakukan di luar Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yatufu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua. Berarti mengelilingi Ka'bah, ya, di luar Baitullah. Firman Allah di atas meliputi seluruh tawaf. Kalau ada orang yang tawaf di Hijr Ismail, maka tidak sah tawafnya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hijru minal bait, Hijr Ismail termasuk Baitullah. Nah, kemudian berikutnya, ya, ini mungkin untuk yang terakhir di malam hari ini, ya, yaitu harus berurutan langsung, ya. Jadi seseorang yang melaksanakan tawaf itu 7 putaran harus berurutan, tidak diselingi oleh pekerjaan lain, ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya demikian, dan Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik hajimu. Jika terhenti sejenak untuk berwudu atau untuk sholat fardu yang telah dikumandangkan iqomahnya, atau untuk beristirahat sejenak, maka tinggal melanjutkan kekurangannya. Namun jika terputus dalam waktu yang cukup lama, maka hendaklah ia memulai lagi dari awal. Jadi seorang yang tawaf, ya, kemudian baru 3 putaran misalnya iqomah dikumandangkan, ia harus mengerjakan sholat berjamaah, maka setelah berjamaah tinggal melanjutkan 4 putaran berikutnya. Atau ia wudunya batal, kemudian ia ngambil wudu, kemudian melanjutkan. Tapi kalau misalnya dia diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang lain, ya, dan waktunya lama, maka tawafnya harus mengulang, dimulai dari awal, tidak boleh dilanjutkan. Ya, barangkali itu, ya, yang dapat. Tapi ini tanggung untuk pertemuan berikut nanti di bagian keempat. Jadi sekarang masuk dulu, ya, ke syarat-syarat sa'i, dipercepat saja. Untuk sahnya sa'i ada sejumlah persyaratan. Yang pertama, sa'i dilakukan sesudah melakukan tawaf. Kemudian harus 7 kali putaran. Jadi sa'i itu harus 7 kali putaran dari Sofwa ke Marwah, kemudian balik lagi sebanyak 7 kali. Kemudian dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dan berikutnya hendaknya sa'i dilakukan di lokasi sa'i, yaitu mas'a, ya, tempat mengerjakan sa'i, yaitu jalan yang memanjang antara Bukit Sofa dan Marwah. Begitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Di samping itu beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Jadi apapun yang kita perbuat di saat melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan manasik, baik itu haji ataupun umroh, maka yang dijadikan teladan kita
manasik yang kita kerjakan adalah meniru mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah cukup ya, insyaallah di pertemuan nanti 2 minggu yang akan datang insyaallah kita masuk ke larangan-larangan dalam ihram. Dan apa yang disampaikan di malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengerjakan ibadah haji, ibadah umroh ya, dan tentunya tidak ada yang mustahil. Ketika Allah memberikan kemudahan bagi siapapun akan mudah untuk mengerjakannya. Itu yang dapat disampaikan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kesalahan anak pribadi ya, semoga Allah mengampuni. Wabillahi taufik walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.